Pernah nggak sih kalian mikir, siapa sih sebenarnya kesatria paling kuat di medan perang Mahabharata? Maksudku, bukan yang paling jago ngomong atau yang paling pinter bermanis mulut ya, tapi sosok tangguh sejati yang kekuatannya tuh murni, jujur, dan literally nggak bisa dihentikan. Nah, hari ini kita bakal ngejawab pertanyaan besar itu. Selamat datang di bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah habis-habisan salah satu tokoh paling epik, paling ditakuti tapi juga paling dihormati, Bima. Atau mungkin kalian lebih kenal dia dengan nama Werkudara. Gini ya, kita tuh nggak cuma lagi ngomongin karakter wayang tradisional biasa, oke? Kita lagi ngebahas seorang protagonis kelas atas dengan profil kekuatan yang luar biasa. Karakter dan perjalanannya, wah siap-siap aja dibikin takjub. Buat peta perjalanan kita hari ini, kita punya 5 poin utama. 1. Profil ksatria terkuat. 2. Garis darah sang bayung. 3. Kasar namun berhati sutra. 4. Pencarian suci Dewa Ruci. Dan terakhir, 5. Epilog tentang warisan sang Pandawa. Langsung aja yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Profil kesatria terkuat, senjata, dan kekuatan Bima. Coba bayangin Bima ini kayak karakter utama di sebuah game. Ini nih, lembar statusnya yang benar-benar menakutkan. Dan jujur aja, ini tergambar jelas banget di wujud fisik wayang kulitnya. Pertama, dia punya postur tubuh raksasa yang menjulang tinggi, super intimidatif. Terus, di ibu jarinya ada kuku pancanaka. Ini senjata bawaan lahir yang saking tajamnya bisa merobek apa aja. Belum lagi, senjata utamanya, gada rujak polo. Ini bukan gada sembarangan, daya hancurnya itu setara sama ratusan ribu gada biasa. Dan pastinya, penampilan ikoniknya, kain poleng Bambintulu, kain kotak-kotak yang udah jadi simbol kebesarannya di medan tempur. Lanjut ke bagian 2, garis darah sang bayu, silsilah dan keturunan. Kita semua tahu Bima itu putra kedua dari Raja Pandu dan Dewi Kunti. Tapi, coba kita lihat klan petarung yang dia bangun. Dari istrinya Dewi Nagagini, dia punya Arya Antareja. Terus dari pertemuannya sama raksasa wanita Dewi Arimbi, di tengah hutan loh ini, lahirlah sang pahlawan angkasa Raden Gatotkaca. Dan dari Dewi Urangayu, lahir Arya Antasena. Barisan pelindung tangguh ini semuanya mewarisi percikan kekuatan yang sama dahsyatnya dari sang ayah. DNA-nya emang nggak main-main. Nah, ini ada satu fakta luar biasa dari literatur kuno. Waktu itu, Dewi Kunti memanggil Dewa Bayu, si Dewa Angin, buat mendapatkan Bima. Tahu nggak apa dampaknya? Status ini bikin Bima itu secara spiritual atau secara rohani adalah saudara seayah sama Hanoman. Iya, pahlawan kera legendaris dari epos Ramayana itu. Keduanya ini pegang status tingkat dewa karena ada elemen angin yang mengalir di jiwa mereka. Bener-bener kayak semesta pewayangan yang saling terhubung dengan sangat brilian kan? Kita masuk ke bagian 3. Kasar, namun berhati sutra, watak sang Bima. Disinilah letak kompleksitas seorang Bima. Dia itu representasi epik dari kiasan klasik, keras di luar, lembut di dalam. Kalau musuhnya ngeliat, ya mereka cuma ngeliat sosok raksasa menakutkan yang gak kenal ampun. Bima ini gak pernah loh repot-repot pakai bahasa kerama inggil atau bahasa halus ke siapapun. Tapi, tunggu dulu. Jauh di lubuk hatinya, dia itu berhati sutra. Bima adalah penjaga keluarga sejati. Kesetiaannya sama guru itu mutlak, dan dia orang yang jujur banget. Nggak ada ceritanya Bima bersikap mendua atau menjilat ludahnya sendiri. Banyak loh orang yang salah paham. Mereka ngira penolakan Bima pakai bahasa kroma inggil itu karena dia nggak sopan. Padahal kenyataannya secara filosofis ini tuh bentuk dari keyakinan dia bahwa semua orang itu punya derajat yang sama. Bima nggak mau merendahkan dirinya secara artifisial cuma buat basa-basi hierarki sosial. Buat seorang Bima, rasa hormat itu dibuktiin lewat tindakan nyata dan kesetiaan, bukan cuma lewat susunan kata manis yang kosong. Perjalanan hidupnya, wah, benar-benar epik. Dari lahir aja dia udah beda. Dia lahir dalam wujud bungkus yang nggak bisa ditembus senjata apapun, sampai akhirnya dipecahkan sama Gajah Sena. Dan kerennya, kekuatan gajah itu malah menyatu ke dalam diri Bima. Di masa muda, pas ada konspirasi Laksagreha yang ngebakar istana mereka, Bima sendirian ngegendong ibunya sama 4 saudaranya lari ngelewatin terowongan rahasia pakai kekuatan fisiknya. Puncaknya ada di Perang Baratayuda hari ke-18. Bima menuhin sumpahnya buat matahin paha Prabu Duryudana pakai gada rujak polo, yang akhirnya benar-benar ngakhirin perang terbesar dalam sejarah mereka. Sekarang kita sedikit pelan-pelan di bagian 4, pencarian suci Dewa Ruci, pertarungan batin. Kisah ini terkenal banget dengan nama lakon Bima Suci. Dan ironisnya, ini semua bermula dari sebuah tipu muslihat. Guru yang sangat dia hormati, Resi Durna, yang waktu itu lagi dihasut sama pihak Korawa, ngasih Bima misi yang mustahil, nyari air perwitasari atau air kehidupan di dasar samudera yang mematikan.
Tujuan Durna sebenarnya biar Bima tewas. Tapi karena kesetiaan Bima ini absolut sebagai murid, dia ngebayang nanya. Dia langsung terjun nembus badai dan ombak ganas. Di dasar samudra terdalam itulah, bukannya nemuin ajal, Bima malah ngalamin sebuah pertemuan transformatif dengan replika miniatur dirinya sendiri, Dewa Ruci. Jadi apa yang diajarin Dewa Ruci di sana bukan jurus bela diri baru, teman-teman. Dewa Ruci ngajarin konsep filosofis tingkat tinggi yang namanya Sangkan Paraning Dumadi. Ini esensi mendalam banget tentang dari mana sih manusia itu berasal dan kemana tujuan akhir dari eksistensi jiwa kita. Bima diajarin soal kemanunggalan atau kesempurnaan hidup. Sang satria raksasa ini akhirnya nemuin kedamaian dan pemahaman mutlak tentang alam semesta justru di dalam dirinya sendiri. Dan disinilah klimaks emosional dari seluruh perjalanan karakternya. Ingat kan tadi kita bahas kalau Bima nggak pernah pakai bahasa kroma inggil ke siapapun. Ke raja enggak, ke dewa juga enggak. Tapi ada satu pengecualian abadi. Waktu Bima berhadapan dengan kebenaran absolut Dewa Ruci, untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam hidup dia, sang raksasa yang nggak pernah menunduk ini duduk bersila. Dia merendahkan hati dan berbicara menggunakan bahasa kroma inggil yang sangat halus. Itu adalah simbol penyerahan diri yang benar-benar total. Nah, sampailah kita di bagian terakhir. Epilog, Warisan Sang Pandawa. Warisan seorang Bima itu sangatlah monumental. Dia ninggalin jejak sebagai figur dengan kekuatan tempur tanpa tanding yang selalu melindungi pihak yang benar. Dia itu benteng pelindung yang menjunjung tinggi kejujuran dan lebih milih ngebuktiin kesetiaan lewat tindakan dibanding terjebak dalam basa-basi. Dan pada akhirnya, setelah Perang Baratayuda usai, Bima bareng saudara-saudaranya ngelakuin perjalanan mendaki pegunungan Himalaya dan berhasil mencapai kesempurnaan sejati atau moksa. Dia menggabungkan kekuatan puncak secara fisik dengan kedalaman batin yang luar biasa. Dari semua ini, ada satu perenungan terakhir yang pengen aku lempar ke kalian semua. Pertanyaan yang patut banget kita bawa pulang. Apakah rasa hormat sejati di dunia ini emang diukur dari seberapa manisnya kita merangkai kata-kata sopan, ataukah, kayak yang dibuktiin sama Bima, rasa hormat tertinggi justru lahir dari kejujuran tanpa filter dan kesetiaan mutlak pada kebenaran. Sebuah pemikiran yang sangat relevan bahkan untuk dunia kita saat ini. Oke, makasih banyak udah ngikutin eksplorasi kita kali ini sampai habis. Sampai jumpa di bahasan-bahasan seru berikutnya.